DPRD sambut rombongan haji kloter 5. DPRD Jateng ngeraih Nirwasita Tantra 2021 dari Menteri LHK. DPRD berharap MTQ ke-29 menambah spiritualitas beragama. Sosialisasi Perda. Perda nomor 4 tahun 2021 jadi payung hukum pembangunan dan pengembangan kepemudaan. Penerbitan izin cukai rokok perlu dipermudah. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra dan saya Bintari Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD menyambut kedatangan kloter 5 embarkasi Solo yang berasal dari Kabupaten Grobogan di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menyambut kedatangan kloter 5 embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali pada Senin 18 Juli 2022. Rombongan haji kloter 5 itu berasal dari Kabupaten Grobogan. Dalam sambutannya, Kabid Kedatangan Haji Kanwil Kemenak Jateng Hamdani mengatakan, semua rombongan haji harus menaati aturan sebelum pulang ke kampung halaman. Diharapkan pula, semua haji bisa menjaga tali silaturahmi dalam wadah IPHI di masing-masing daerah. Sementara, Ferry Wawan Cahyono mengaku bahagia dengan kedatangan ratusan jemaah haji dengan selamat. Ia mengapresiasi pihak penyelenggara yang sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Pada kesempatan itu, ia juga menyambut secara pribadi ibunda dan kerabatnya, yakni Kiai Haji Munir yang ikut dalam kloter 5 tersebut. DPRD menyambut penghargaan Nirwasita Tantra dari Menteri LHK sebagai terbaik satu kategori provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah. DPRD Provinsi Jateng menyambut penghargaan Nirwasita Tantra dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK sebagai terbaik satu kategori provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah. Acara penganugerahan itu digelar di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta pada Rabu 20 Juli 2022. Dalam sambutan pembukaan penganugerahan penghargaan Kalpataru 2022 dan Nirwasita Tantra 2021, Wakil Menteri LHK Alu Dohong mengatakan penghargaan tersebut secara rutin diberikan Kemen LHK kepada pihak yang terbukti memiliki kepedulian dan inovasi secara berkelanjutan, sehingga berdampak pada ekonomi sosial dan lingkungan. Penghargaan Nirwasita Tantra 2021 itu diberikan kepada 42 pemimpin daerah terbaik yang dibedakan dalam kategori provinsi, kabupaten besar, kabupaten sedang, kabupaten kecil, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Tiap kategori diberikan kepada 3 kepala daerah terbaik, 3 DPRD terbaik, dan 5 pemerintahan terbaik. Penghargaan itu merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada para pemimpin daerah dan pejuang lingkungan yang telah menjadi garda terdepan dalam upaya pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengaku sangat bangga dan apresiatif atas penghargaan yang telah diberikan Kemen LHK tersebut. Ia mengaku semakin bersemangat untuk tidak berpuas diri karena masih banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan terkait lingkungan di Jawa Tengah. Dalam event MTQ ke-29 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, DPRD berharap pembangunan Jawa Tengah di bidang spiritual semakin maju. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman didampingi Komisi E DPRD Jateng hadir dalam pembukaan Musahabat Tilawatil Quran MTQ ke-29 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang pada Jumat 22 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Sukirman berharap pembangunan bidang spiritualitas semakin maju. Khususnya di Provinsi Jateng, anggota fraksi PKB DPRD Jateng tersebut juga berpesan kepada para peserta untuk tetap bersemangat dalam mengikuti perlombaan. Sementara dalam sambutan yang dibacakan Wagub Jateng Tati Yasin Maimun, Gubernur Ganjar Pranowo menginginkan acara MTQ ke-29 di tingkat Provinsi Jateng dapat menjadi ajang bertukar pikir dan meningkatkan solidaritas. Selain itu, mampu membangun rasa persatuan dan kesatuan di seluruh kafilah kontingen dari berbagai kabupaten kota di Jateng. Dalam acara pembukaan dimeriahkan penampilan 1000 penerbang hadroh, parade kafilah, sejateng, dan grup band ungu. Organisasi kepemudaan wajib mengembangkan jati diri pemuda sesuai Perda nomor 4 tahun 2021 tentang pembangunan dan pengembangan pemuda Jawa Tengah. Pemuda sebagai generasi penerus harapan bangsa menjadi subjek utama untuk kemajuan negara. Dalam pengembangan kepemudaan tentunya membutuhkan payung hukum serta wadah yang dapat difungsikan untuk mengatur agar para pemuda tidak salah mengambil langkah demi tujuan kemajuan bangsa.
Bahasan itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi Perda pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema Perda nomor 4 tahun 2021, yaitu pengembangan dan pembangunan pemuda Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo pada Minggu 24 Juli 2022. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Kuatli Al-Katiri yang hadir sebagai pembicara mengatakan, pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan harus memiliki karakter yang kuat. Pemuda juga jangan mudah dirusak karakternya, sehingga organisasi kepemudaan wajib untuk mengadakan pengembangan jati diri pemuda. Sri Sutisno selaku anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo mengakui, fungsi organisasi sangat penting terlebih di era digital saat ini, di mana banyak sekali isu-isu yang cepat tersebar yang belum tentu kebenarannya. Di dalam organisasi, selain membangun karakter kemandirian, karakter nasionalisme pemuda juga terus ditumbuhkan. Guna menghindari peredaran rokok ilegal, perlu upaya edukasi bagi para pedagang, petani, dan produsen tembakau. Permasalahan rokok ilegal terus menghambat pendapatan negara. Terlebih, para petani tembakau juga mendapat dampak buruk imbas beredarnya rokok ilegal. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam agenda pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan Kanwil Bea Cukai di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa 26 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman mengatakan, harus ada edukasi bagi para pedagang, petani, dan produsen tembakau yang terjerat rokok ilegal agar tidak kembali mendistribusikannya. Dia mengingatkan dan mengajak semua instansi pemerintah membantu produsen rokok lokal bisa mempermudah perizinan cukai rokok secara mudah dan tidak terjerumus penjualan rokok ilegal. Sementara dalam paparannya, Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Muhammad Pranoto menegaskan, total kerugian negara dari beredarnya rokok ilegal cukup tinggi. Dalam penindakan, pihaknya akan menggandeng unsur pemerintah sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DPHC-HT di Jawa Tengah supaya berjalan maksimal. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno lebih menekankan pentingnya operasi rokok ilegal karena angka pendapatan yang seharusnya masuk tidak dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah. Terlebih, dengan adanya pembangunan kawasan industri hasil tembakau, KIHT bisa menekan peredaran rokok ilegal. Saya Priscila Chandra. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.